apakah berdosa karena sering memarahi anak? Marah ini memang ya suatu yang tidak direkomendasikan dalam agama Islam. Artinya suatu yang tidak dianjurkan kecuali memang pada momen-momen tertentu. Makanya ketika datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikan wasiat kepada saya. Qala la taghdab. Rasulullah berkata, jangan marah. Faradada miraran qala la taghdab. Rasulullah mengurang berkali-kali, jangan marah. Jangan marah. Ya, maka kita sampaikan kepada ibu ini wasiat apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada sahabat tadi. Jangan marah, la taghdab. La taghdab, jangan marah, jangan marah. Karena apa? Karena ya kalau kita marah, apakah ya akan hilang kenakalan anak tersebut? Jawabannya pasti tidak. Karena anak itu ya mungkin dia takut, akan tetapi ketika kita marah sekali, cuman itu akan bisa merusak psikologi dan mental anak. Maka dilihat ya. Saya tidak memang mengatakan ya tidak boleh memarahi anak sama sekali, bukan itu. Ya kan pertanyaannya tadi saya sering marah. Ya yang kita katakan itu jangan sering marah kepada anak, tapi boleh nggak marah kepada anak? Boleh ketika ada tempatnya. Tapi kalau kita lihat sejarah Rasulullah, ya wallahu alam, yang saya ketahui Rasulullah itu tak pernah marah kepada anak kecil. Ya, karena Rasulullah itu marah kapan? Ketika batasan Allah dilanggar, dan anak kecil ini dia belum mengerti, dia itu belum mukallaf, dia tersebut belum diberikan beban syariat untuk menjalankan syariat ini. Maka ya solusinya adalah pertama tentunya berusaha ya untuk menahan diri, menahan amarah, karena besar sekali ya pahala bagi orang yang menahan amarah ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu min al-hurin ain." Insyaallah. Barang siapa yang menahan amarah padahal dia bisa meletupkan amarah tersebut, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala angkat dia di hadapan makhluk, kemudian Allah suruh pilih siapa yang dia cintai dari penghuni-penghuni surga, dari pelayan-pelayan surga. Inilah ya janji Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin amarah itu ditahan. Kemudian sebagaimana kita katakan, ya marah kepada anak ini bisa melukai ya jiwa anak, psikologinya. Lakukan cara-cara ya yang bisa mungkin meredam kenakalan anak. Ya pertama solusinya apa? Dicari tahu sebabnya apa. Anak itu nakal kenapa? Anak itu banyak tingkah kenapa? Dicari penyebabnya. Kalau sudah tahu penyebabnya, baru kita lakukan solusi, melakukan solusi. Kemudian pesan saya juga kepada para ayah, kepada para suami, ya tolong jangan ya biarkan istri sendiri untuk mengurus 7 anak. Memang ya tidak mudah. Ya, saya mengatakan seperti ini tidak artinya mungkin secara teori, secara ngomong bisa mungkin jangan marah, tahan, tapi secara praktek memang butuh kesabaran. Ya, dan ingat juga ya mendidik anak tersebut pahalanya besar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ala jariyataini hatta tablugha kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mendidik anak perempuan 2 orang sampai dia tersebut balik, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Maka ini harus kita pahami dengan baik. Mendidik anak itu juga bagian dari ibadah. Jadi agama Islam ini ya yang ibadah itu bukan hanya sholat puasa saja. Mendidik anak ya, memberikan pelayanan kepada anak, ya memberikan makan kepada anak itu merupakan bentuk ibadah. Ya kemudian juga suami jangan ya tinggalkan istri, jangan biarkan istri sendirian. Bantu istri kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.